Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar Hari Kesehatan Nasional ke-59. Di kolom chat itu ada presensi kehadiran. Kita akan mulai webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang diselenggarakan oleh Puskesmas Karangjoang dengan judul webinar The Silent Killer, Cegah dan Kenali Kanker Serviks Sedari Dini. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kita akan mengundang dua narasumber yang akan berbagi informasi mengenai kanker serviks atau kanker leher rahim. Dan judul webinar ini memang kita pilih bahwa yang perlu diketahui kanker serviks ini merupakan jenis penyakit kanker yang paling banyak diderita wanita. Bahkan data profil kesehatan Indonesia tahun 2021 menyatakan bahwa kanker serviks ini menempati peringkat kedua setelah kanker payudara, yaitu sebanyak 36.000 kasus dari seluruh kanker pada wanita. Dan angka mortalitasnya tinggi, yaitu sebanyak 21.000 dari seluruh kematian akibat kanker. Bahkan dibandingkan angka kejadian kanker serviks di Indonesia pada tahun 2008 terjadi peningkatan 2 kali lipat. Nah, tingginya angka kejadian kanker serviks Indonesia ini dipengaruhi oleh cakupan screening yang masih rendah. Artinya, kita harus lebih aware atau waspada untuk mencegah kanker serviks, yang bahkan bisa kita sebut dengan the silent killer sesuai dengan judul webinar kita pada hari ini. Nah, kenapa bisa disebut sebagai the silent killer? Nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan para narasumber kita. Karena hal itulah kita akan membahas, nanti kita akan bahas apa itu kanker serviks, kita kenali apa itu kanker serviks, kemudian nanti bagaimana cara pencegahannya dengan para narasumber kita. Langsung saja kita undang narasumber pertama. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Dr. RR Lintat Karyana. Beliau adalah dokter dari Puskesmas Karangjoang dan juga salah satu dokter penanggung jawab program penyakit tidak menular. Nah, kita akan bahas apa itu kanker serviks. Langsung saja kita undang narasumber kita, Dr. Lintat Karyana. Dr. Lin, silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ririn sebagai moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Lin dari Puskesmas Karangjoang. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk mengikuti kegiatan webinar ya dalam rangka acara rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-59. Tema webinar siang hari ini dengan judul Silent Killer ya, cegah dan kenali kanker serviks sedari dini ya. Sebagai pendahuluan, penyakit
kanker serviks ini menduduki peringkat kedua ya, tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Peringkat kedua di Indonesia, yaitu sekitar 34% kasus ya, setelah penyakit kanker payudara, yaitu 42,1%. Jadi peringkat pertama diduduki oleh kanker payudara, dan peringkat kedua diduduki oleh kanker serviks ya. CA cervix ini merupakan penyakit yang silent killer ya. Tadi yang dimaksud apa sih silent killer itu? Oh, belum. Ya, masih pendahuluan dulu ya. Penyakit ini awalnya mulai sakit sampai menimbulkan gejala perjalanan penyakitnya kurang lebih 3 sampai 17 tahun ya. Yang kadang tidak disadari oleh para wanita ya. Di sini perlunya screening deteksi dini CA cervix dengan pemeriksaan pap smear dan IVA test ya. Cakupan screening deteksi dini yang masih rendah ya, kurang lebih 5%, yang dimana targetnya kurang lebih 70%. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya membawa materi tentang penyakit CA cervix. Izin saya share screen ya. Bentar. Ya, sudah terlihat slide saya? Oke, di sini judulnya The Silent Killer, Cegah dan Kenali Kanker Serviks Sedari Dini. Ya, sistematika paparan pada siang hari ini kita akan dengan pendahuluan pengertian CA cervix, dari penyebab kanker serviks itu apa, faktor resiko kanker serviks dan gejala klinis ya, dan bagaimana terjadinya kanker serviks serta pencegahan kanker serviks ya. Kanker serviks di Indonesia yang tadi sebagai pendahuluan, yang merupakan penyakit yang tersering di Indonesia, kurang lebih 34,4% dari kanker pada perempuan ya. Hampir 70% sudah pada stadium lanjut ya, atau stage 2B ya. 15.000 kasus baru, 8.000 kematian, 40 sampai 45 kasus baru, 20 sampai 25 meninggal dunia per hari. Satu perempuan meninggal dalam hitungan per jam. Ya, tadi sudah disebutkan cakupan screening yang masih rendah, ya idealnya kurang lebih 80%. Fakta tentang kanker serviks ya. Kanker serviks merupakan kanker yang sering dijumpai, tadi sudah disebutkan ya. Jadi setiap hari diperkirakan 20 orang meninggal di Indonesia karena kanker serviks, dan di dunia lebih dari 700 wanita meninggal setiap hari karena kanker serviks. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang pengertian ya. Apa itu kanker serviks atau kanker leher rahim? Kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi pada leher rahim atau yang disebut dalam bahasa kedokterannya namanya serviks ya. Kalau orang awam bilang namanya leher rahim ya. Apa sih serviks itu? Nah, serviks ada anatominya ya. Daerah yang menghubungkan rahim ya, jadi rahim itu ada di atas atau disebut uterus dalam bahasa kedokterannya, dan vagina ya, atau liang senggama ya. Jadi serviks itu ada di tengah-tengah ya, antara menghubungkan vagina dan rahim atau uterus. Ya, ini tadi letak leher rahim. Kalau kita gambarkan dari luar ya, ada vagina, leher rahim, dan rahim. Ya, ini tadi anatomi kalau kita lihat dari di bagian dalam tadi ya. Nah, yang kedua, apa sih penyebab kanker serviks ya? Kanker serviks ini disebabkan yang namanya ada human papillomavirus atau HPV ya. 99,7% kanker serviks disebabkan oleh HPV onkogenik ya. Onkogenik itu adalah penyebab kanker ya. Nah, untuk penyebab HPV kanker serviks ini adalah yang tipe 16 dan 18 ya. Untuk penyebab utama kurang lebih 70% kanker serviks di dunia ya. Jadi ada namanya human papillomavirus, ini jenisnya banyak ya, tapi yang menyebabkan serviks adalah HPV 16 dan 18 ya. Selanjutnya
kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus yang tadi sudah saya sebutkan. Ternyata HPV ini terdiri dari banyak tipe ya, kurang lebih 120 tipe ya yang sudah diketahui. Yang tipe 30 sampai 40 tipe HPV menyerang anogenita. Anogenita itu merupakan area kelamin ya, termasuk kulit penis, mulut, vagina dan anus ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan penyebabnya yang resiko tinggi yaitu adalah HPV 16 dan 18 yang menyebabkan kanker serviks. Dan yang low atau yang rendah resikonya ada tipe 6 dan 11 ya. Jadi infeksi dengan HPV ini seringkali tidak menimbulkan gejala ya. Makanya tadi sudah saya sebutkan dengan silent killer ya. Jadi itu kadang awal gejala penyakit itu tidak menimbulkan gejala ya. Jadi saat ini berjalan 3 sampai 17 tahun. Jadi awal-awalnya tidak ada keluhan. Kita tidak merasa sesuatu hal yang serius. Jadi kita menganggap bahwa itu kita tidak ada penyakit atau virus di dalam tubuh kita ya. Bahwa nah tadi dengan segitu banyak orang yang tidak tahu mereka terinfeksi HPV. Banyak orang dapat menularkan HPV tanpa menyadarinya ya. Nih, jadi semua orang bisa ya terinfeksi HPV. Ya, nah ada dua hal yang perlu diketahui ya. Biasanya HPV ini 80% akan sembuh dengan sendirinya oleh sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi makanya tubuh kita itu ini ya perlu kita bangun kekebalan tubuh kita yaitu dengan pola makan yang hidup yang sehat ya. Jangan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang fast food atau cepat saji, tidak makan makanan yang berpengawet ya. Jadi dengan sistem kekebalan tubuh yang bagus juga akan mempengaruhi ya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, dari 80% itu kurang lebih 10 sampai 20% berkemungkinan menjadi infeksi yang menetap ya. Jadi yang ada infeksi ini beresiko menjadi CA cervix ya. Lebih dari 75% wanita yang telah berhubungan intim pernah terinfeksi HPV. Apa sih faktor resiko ya dari ini? Yang pertama ya, orang akan beresiko kena kanker serviks atau kanker leher rahim adalah ya, ini mungkin yang perempuan mungkin jika ada yang merokok ya itu akan merupakan faktor risiko ya. Selanjutnya berganti-ganti pasangan seksual ya. Jadi tidak setia dengan pasangannya. Dan selanjutnya usia hubungan seks kurang dari 20 tahun ya. Selanjutnya faktor risiko ada yang penyakit menular seksual ya. Banyak ya penyakit menular seksual mulai dari sifilis, gonore ya. Terus selanjutnya faktor risikonya adalah sistem imun yang kurang bagus yang dapat menyebabkan human papillomavirus itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Apalagi dari mungkin di ibu dan saudara perempuan terkena kanker leher rahim ya. Riwayat pap smear positif ya, dalam artian setelah pap smear ada ditemukan sel-sel atau displasia dari mulut rahimnya, kanker. Apa sih gejala klinis dari CA cervix ya? Yang tadi sudah saya sebutkan, untuk tanda awalnya itu biasanya tidak bergejala ya. Biasanya muncul gejala saat sudah memasuki stadium lanjut ya. Jadi biasanya terdeteksi setelah dia ada keluhan ya. Dia datang dengan keluhan, "Dok, saya ini ada keluhan." Setelah berhubungan biasanya kok keluar darah ya, atau setelah hubungan seksual dia akan keluar darah. Selanjutnya perdarahan di antara periode menstruasi ya. Jadi mungkin saat itu dia sudah seharusnya sudah selesai menstruasi dan dia tidak waktunya mens ya, kan siklusnya 1 bulan. Nah, dia di antara siklus 1 bulan kemudian dia ada menstruasi ya. Atau setelah menopause. Nah, yang ini harus kita waspadai ya. Karena banyak yang sudah menopause 3 sampai 4 tahun tiba-tiba kok, loh saya kok menstruasi lagi. Nah, itu juga harus segera diperiksakan ya untuk yang setelah menopause kok lama sudah nggak haid, tiba-tiba dia ada perdarahan pervaginam. Itu merupakan perdarahan yang abnormal atau tidak normal ya. Ada yang sering keputihan ya, keputihannya sering terus-menerus ya.
dan keputihan itu biasanya berwarna kuning atau putih dan biasanya berbau ya. Selanjutnya nyeri perut bagian bawah ya, karena di situ sudah ada mungkin ada metastase atau ada kelainan dari sudah sel-sel di serviknya itu ya. Selanjutnya ada keluhan nyeri saat berhubungan seksual, dan selanjutnya nyeri saat buang air kecil ya. Ini merupakan gejala klinis atau gejala dari kanker serviks atau kanker leher rahim ya. Jadi apabila ada yang keluhan seperti ini, segera untuk diperiksakan atau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk pelaksana lebih lanjut. Bagaimana perjalanan kanker serviks ya? Kanker serviks dapat berkembang ketika sel yang abnormal dalam serviks mulai membelah diri tanpa terkendali. Ya. Jadi kalau sel yang abnormal pada serviks dapat berkumpul, dia akan menjadi tumor ya. Ada tumor itu disebut dengan, kalau bahasa awam kita itu benjolan ya. Nah, yang namanya tumor ini ada yang jinak dan yang ganas. Ya, ini bisa dilihat ada normal serviks, yaitu tadi serviksnya ya yang menghubungkan tadi vagina dan uterus. Dia kalau normal itu dia bentuknya tidak ada tanda-tanda kayak keputihan atau displasia ya. Bisa dibedakan gambarnya itu tadi yang normal sama yang ada cervical displasia atau peradangan dari serviksnya ya. Kalau normal dia diselesaikan satu, kalau cancer atau prakancer dia nanti selnya akan membelah diri menjadi lebih banyak ya. Jadi tumor itu bisa dibedakan jinak dan ganas ya. Dan kalau tanda-tanda keganasan ini biasanya dia akan menyerang atau menyebar ke daerah lain. Nah ini tadi ya, dari sel normal ke si prakanker menjadi kanker itu bisa sampai bertahun-tahun ya, yang mungkin tidak disadari oleh para wanita. Maka di sini pentingnya untuk pemeriksaan atau deteksi dini para wanita dengan pemeriksaan pap smear atau FIV-test. Ya, ini tadi ini kanker serviks ya. Ini tadi yang serviks yang sehat ya, dia terkena virus HPV menjadi displasia ringan ya, atau ada peradangan ringan di serviksnya. Nanti ringan apabila tidak diobati akan menjadi displasia sedang menjadi berat ya, berat menjadi karsinoma ya. Karsinoma itu ya, atau yang disebut dengan kanker ya, karsinoma inside, yaitu mungkin dia terfokus di serviksnya, jadi karsinoma inside itu stadium 0 dan menjadi selanjutnya berkembang menjadi kanker serviks. Nah, di sini diperlukannya deteksi dini ya. Jadi deteksi dini ini penting untuk para wanita ya. Nah, ini serviks normal ya, ini hanya bisa Nah, ini si prakanker, dia ada keputihan atau ada peradangan di sekitar leher rahimnya. Ini bisa dilihat ya dengan para petugas kesehatan. Ini penyakit HPV lainnya ya, ada kutil kelamin, dan ini juga sering kambuh, tingkat sembuhnya bervariasi ya, atau penyakit menular seksual lainnya seperti GO ataupun sifilis. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kanker serviks ya. Jadi kanker serviks ini ada berbagai stadium ya, mulai dari stadium 1 sampai 4. Apa sih yang disebut dengan stadium 1 ya? Stadium 1 ini sel-sel kanker terbatas pada leher rahim. Jadi kankernya itu hanya terbatas pada leher rahim. Yang stage 2 atau stadium 2, sel kanker menyebar di luar bagian dari leher rahim, serta bagian atas dari vagina atau jaringan di sekitar leher rahim. Yang ketiga, tumor sudah menyebar di organ sekitar seperti bagian bawah dinding vagina, ada kelenjar getah bening terdekat atau jaringan lemak di sekitar leher rahim sampai mencapai dinding panggul. Yang kalau sudah keempat ini sudah menyebar lebih luas ya di sekitar organ nerga, yaitu bisa kandung kemih atau usus atau organ-organ di luar panggul ya.
bisa ke paru, hati, atau tulang. Nah, ini stadium 4 ini menyebabkan kematian komorbiditas yang tinggi ya, apabila sudah diketahui saat stadium 4. Ini tadi gambar-gambarnya ya, mungkin tadi hanya terbatas di leher rahimnya sampai menyebar, bisa ke panggul, bisa ke organ sekitarnya atau ke usus, atau bisa juga ke organ yang lebih luas, mungkin bisa ke paru, ke ginjal, ke hati. Itu apabila sudah stadium 4. Yang sudah stadium lanjut, yang memang untuk pengobatan biasanya juga sudah agak sulit ya untuk pelaksananya. Nah, ini gejala jika kanker sudah metastase. Metastase itu artinya dia sudah menyebar ya ke selain organ di leher rahim. Ya, dia akan sulit buang air kecil dan bisa kemungkinan akan terjadi gagal ginjal. Jadi saat buang air kecil dan kadang-kadang kencingnya berdarah, bisa jadi bengkak di kaki karena ada gangguan ginjalnya, atau nyeri di daerah anus atau BAB-nya berdarah. Bisa sampai mual, lemas, berat badan turun, nafsu makan menurun, dan ya, penyebaran lanjut ke tulang, paru, usus, atau otak. Ya, apabila kankernya sudah metastase ke organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ya, sel serviks dapat dicegah ya. Yang pencegahannya yang pertama dengan edukasi ya mengenai sel serviks ya. Tadi sudah saya bahas mulai dari penyebabnya, gejala klinis, deteksi dininya dengan apa. Nanti jadi kita sudah aware ya dengan tubuh kita ya. Kok saya sering keputihan, kok saya sering pernah saat berhubungan berdarah. Nah, itu kita harus segera aware dengan tubuh kita. Segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nanti dokter akan memeriksa lebih lanjut ya. Untuk pencegahannya ya tadi ya, apabila dengan ada keluhan gejala tersebut di atas tadi, kita akan melakukan pap smear. Yang kedua IVA. Nah, untuk IVA nanti akan dibahas lebih lanjut oleh bidan kami ya, Mbak Rini nanti akan membahas tuntas perlunya IVA ya untuk para ibu-ibu ya. Dan pencegahan selanjutnya adalah dengan vaksinasi ya. Vaksinasi ini sudah bisa dimulai ya. Di Puskesmas kita sudah melaksanakan ya untuk tahun ini di 2023 kita sudah melaksanakan di anak kelas 5 SD ya sebagai program nasional ya. Jadi kelas 5 sudah kita berikan vaksinasi CA-cervix ya. Ini vaksinasi kalau beli sendiri cukup lumayan ya, cukup mahal ya seperti itu. Jadi untuk anak kelas 5 sudah menggunakan program pemerintah dapat diberikan vaksinasi CA-cervix ya. Ya, ini pap smear untuk pencegahan lebih dini ya. Pap smear itu dengan pengambilan sel-sel cervix ya. Jadi sel-sel yang di leher rahimnya itu diambil ya dengan spatula. Jadi deteksi dini ini harus dilakukan oleh tenaga profesional ya, oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Nanti setelah itu akan diperiksa di mikroskop ya. Nah, jadi intinya jika Anda sudah menikah dan melakukan hubungan, lakukanlah pap smear secara teratur ya. Teraturnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Ini tadi mungkin tanya pap smear itu diapain sih? Nah, nanti diapain ya itu jadi nanti pap smear itu jadi nanti diperiksa ya yang senggamanya. Jadi nanti diperiksa oleh yang ahli. Jadi nanti akan dilihat di bawah mikroskop ya seperti itu. Nah, ini sensitivitasnya lebih dari 90% ya. Jadi ya tapi harus dilakukan tiap tahun. Ya, jadi ini deteksinya udah hampir 90% ya. Jadi ini sangat penting dan sangat wajib ya dilakukan oleh para wanita ya, yang sudah berhubungan seksual aktif ya seperti itu. Jadi pap smear ini wajib dilakukan. Ya, jadi yang ibu-ibu ini wajib ya untuk pemeriksaan pap smear. Nggak usah malu ya. Ya, apa sih syarat pemeriksaan pap smear ya? Biasanya di luar haid ya, kalau lagi haid nggak bisa kita melakukan
pap smear ya. Nah, saat mau diperiksa juga tanpa antiseptik ya, tidak menggunakan mungkin kayak yang sering di pasaran itu kayak sabun sirih ya, apa itu tidak diperkenankan ya. Nah, mungkin saat pemeriksaan itu 3 hari sebelumnya tidak berhubungan ya, tidak berhubungan suami istri. Ya, ini kapan sih pap smear itu dilakukan? Ya, pertama 3 tahun setelah hubungan seks pertama ya. Jadi mungkin kita menikah umur 25 ya, jadi nanti 3 tahun kemudian kita memeriksakan pap smear, atau misalkan kita menikah 21 tahun, nah 3 tahun setelah hubungan seks pertama kita melakukan pap smear ya. Nah, rentang umur 21 sampai 29 setiap tahun atau setiap 1 atau 2 tahun sekali. Nah, nih yang umur 30 sampai 65 tahun ya, setiap 2 atau 3 tahun jika pasien memiliki 3 kali berurutan pemeriksaan pap smear yang normal. Ya, jadi ini kalau bisa 2 atau 3 tahun jika mungkin tahun 2021 udah pemeriksaan aman, 22 aman, 23 aman juga, nanti 3 kali 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian baru kita periksa lagi. Nah, untuk umur 65 tahun ke atas, jika pemeriksaan pap smear negatif, maka pap smear sudah dapat dihentikan. Jadi, batasnya sekitar umur 65, atau yang sudah menopause, apa tadi yang sudah saya sebutkan juga ya, tapi apabila dia sudah menopause, kok tiba-tiba masih ada perdarahan yang abnormal, itu juga segera harus diperiksakan. Nah, nanti IFA test akan dibahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan mudah praktis juga ya prinsipnya dengan menggunakan asam asetat ya, yang akan mempengaruhi epitel dari abnormal tersebut ya. Tekniknya ada dengan asam cuka ya, nanti akan diteteskan di serviknya. Nah, nanti pembacaannya. Nah, tadi pencegahan yang tadi ya sudah saya bahas tadi dengan deteksi dini, pap smear, IFA, dan vaksinasi ya. Nah, vaksinasi ini juga penting ya buat para ibu. Nah, manfaatkan ya yang anaknya mungkin kelas 5 SD kemarin sudah dapat ya, alhamdulillah. Karena kalau beli sendiri tuh harganya cukup lumayan mahal ya. Vaksinnya ini ada 2 tipe ya, ada yang bivalen, dia mengcover 2 HPV, kalau quadrivalen mengcover 4 HPV ya. Jadi yang sudah tadi disebutkan di depan ya, HPV yang high risk yaitu HPV 16 dan 18 yang untuk dia penyebab dari CA cervix. Jadi di yang vaksinnya ini yang 4 ini dia sudah mengcover HPV 6, 11, 16 dan 18 yang merupakan 70% penyebab dari CA cervix ya. Nah, ini vaksinasi ya, tadi sudah disebutkan, ada vaksin yang mencegah HPV. Kalau yang pada dewasa diberikan dalam 3 suntikan selama 6 bulan ya. Dianjurkan untuk diberikan secara rutin kepada gadis ya. Kurang lebih usia 10 tahun, 9 tahun sampai 26 tahun yang belum diberi vaksin atau tidak pernah bersenggama ya. Vaksin hanya dapat mencegah terinfeksi HPV sebelum seseorang mendapatkannya ya. Jadi ini tadi bulan ke-0, bulan ke-1, bulan ke-5 ya. Jadi ada 3 kali pemberian ya, di booster atau ini setiap 4 sampai 5 tahun ya. Vaksin melumpuhkan HPV intrasel, menghentikan perkembangan sel menjadi ganas ya. Nah, dengan divaksin akan merangsang tubuh membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Antibodi terbentuk, antibodi menangkap HPV untuk dibunuh dan tidak dapat menjadi HPV dan HPV tidak masuk ke dalam vagina dan serviks pun juga akan menjadi aman atau tidak terserang kanker serviks. Ini pedoman vaksinasi, diperlukan informasi atau persetujuan bersangkutan ya. Jadi karena vaksinasi nggak bisa diberikan sembarangan juga ya. Kelompok umur tadi 10 sampai 55 tahun. Ada kelompok pertama 10 sampai 12 tahun sekolah dasar, SMP, SMA 26 sampai 55 tahun. Nah, pada usia 26 sampai 55 tahun ini kan udah usia menikah ya. Ini dapat diberikan setelah hasil tes atau pap smear atau IFA dia negatif. Jadi dia wajib pap smear terlebih dahulu. Untuk konseling pemberian vaksin hanya untuk pencegahan ya, bukan untuk pengobatan. Jadi vaksinasi hanya untuk pencegahan dan bukan merupakan pengobatan. Vaksinasi bila diberikan pada orang sudah mendapat infeksi atau lesi prakanker
hasilnya kurang efektif. Tadi sudah disebutkan kalau dia sudah berhubungan seksual, dia wajibkan untuk memeriksakan pap smear atau IVA terlebih dahulu. Pemeriksaan screening berkala tetap harus dilakukan. Nah, ini bagaimana penanganan kanker serviks apabila sudah tadi dari deteksi ada kita temukan sel-sel atau tanda-tanda keganasan, itu nanti segera akan ditindaklanjut oleh dokter yang dispesialis ya, dokter of skin ya, bisa operasi atau histerektomi ya, histerektomi atau pengangkatan rahim, atau dengan radioterapi ya, dengan kemoterapi atau kemoradiasi apabila sudah memang di dalam tubuhnya terdapat sel kanker serviks. Nah, ini ya kanker serviksnya. Nah, ini untuk kata kunci terakhir ya, penting untuk diingat ya. Kanker serviks ada kanker yang banyak menyebabkan kematian pada perempuan. Ya, jadi kanker ini dapat dicegah yaitu dengan deteksi dini, ya, dengan pap smear, deteksi dini dengan pemeriksaan IVA, edukasi mengenai kanker serviks dan vaksinasi HPV vaksin. Ya, selanjutnya konsultasikan kepada dokter Anda tentang kanker serviks dan cara pencegahannya. Ya, ini pemeriksaan IVA tes dan ini sudah bisa dilakukan di puskesmas ya. Nanti Bidan Rini akan menjelaskan lebih lanjut tentang IVA tes. Ya, ini pemeriksaan IVA tes, pap smear dan sadanis di Puskesmas Karangjoang ya, bekerja sama dengan BPJS dan Yayasan Kanker. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu bagi Bapak Ibu sekalian ya pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, mungkin waktu istirahat ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sharing-sharing di kolom chat boleh, bertanya langsung juga boleh ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Lin yang telah menjelaskan mengenai kanker serviks. Jadi sangat menarik sekali. Untuk pembahasan pertama kita ini kita sudah mengenali apa itu kanker serviks, kemudian berbagai faktor resiko yang menyebabkan kanker serviks itu. Lalu tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara-cara pencegahannya dengan melakukan pap smear, IVA tes, dan vaksinasi HPV yang juga sudah mulai dilaksanakan di Indonesia. Kita melaksanakan vaksinasi HPV ke sekolah-sekolah untuk anak sekolah dasar. Tadi juga dijelaskan juga kenapa kanker serviks itu bisa disebut sebagai the silent killer. Tadi karena memang tidak ada gejalanya, dan untuk itu kita perlu mencegah kanker serviks ini agar tidak menyebabkan kematian yang banyak terjadi pada wanita. Nah, untuk itu sebelum nanti kita akan bahas-bahas dan berdiskusi lagi secara langsung kepada Bapak Ibu peserta webinar, boleh melalui kolom chat ataupun nanti bertanya secara langsung, tapi nanti kita akan taruh di sesi terakhir setelah kita mempresentkan narasumber kita yang kedua ini yang akan membahas lebih lanjut mengenai metode screening kanker serviks dengan IVA tes tadi, karena udah dijelaskan bagaimana cara pencegahannya. Nah, itu salah satu cara pencegahannya itu dengan IVA tes. Nah, untuk kita lebih tahu apa sih itu IVA tes dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti program IVA tes sehingga kita dapat mencegah kanker serviks, apalagi khususnya untuk para perempuan-perempuan, agar kita bisa terhindar dari kanker serviks yang dapat menyebabkan kematian nomor 2 di Indonesia ini. Langsung saja kita undang narasumber kita yang kedua, yaitu Bidan Nur Syafarini, AMD CAP, yang merupakan bidan dan juga penanggung jawab program IVA. Langsung saja kita undang pada Bidan Rini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaga. Konseling pada tes IVA mengetahui faktor risiko yang meningkatkan terjadinya kanker serviks. Kemudian memahami bahwa pemeriksaan IVA itu untuk mendeteksi lesi prakanker ya, agar dapat diobati segera. Kemudian mengetahui bagaimana pemeriksaan IVA itu dilakukan dan di mana bisa dilakukan. Kemudian masalah yang biasa terjadi pada pasien. Ya, tidak tahu ada penyakit kanker leher rahim, tidak ngerti. Kemudian nggak tahu kalau kanker ini bisa dicegah atau bisa diketahui lebih dini, yang bisa disembuhkan lebih cepat. Kemudian tidak tahu kalau ada pemeriksaan dini ya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan, biasanya klien atau pasien itu malu atau takut periksa, takut hasilnya itu nggak bagus. Atau suami tidak setuju untuk diperiksa, kemudian tidak tahu kemana harus periksa. Kemudian yang ini, takut diperiksa karena merasa takut kalau misalnya memang itu adalah kanker, karena kanker itu adalah ini ya, musibah atau cobaan. Kemudian tidak tahu konsep pencegahan. Cara pemeriksaan IVA sendiri, pasien tadi ada di slide-nya Ibu Dr. Lin, sama sih prinsipnya. Pasien disuruh berbaring, kemudian dipasang spekulum, kemudian kita ada ini larutannya, akan disemprot dengan larutan asam asetat, kemudian nanti dilihat, ditunggu 1 menit, kita akan melihat reaksinya, apakah ada perubahan warna atau gimana pada area serviks yang telah diberikan asam asetat. Ini ada contoh IVA positif ya, ada putih-putihnya. Nih, begini. Nih. Ini adalah reaksi dari penyemprotan tadi setelah 1 menit. Ini adalah IVA negatif, tidak ada tampak keputihan di daerah mulut rahim. Pemeriksaan IVA di Puskesmas Karangjoang kemarin kita ada melaksanakan di bulan September. Lumayan banyak yang datang, warga. Biasanya ini ya, tadi untuk wanita usia subur yang telah berkeluarga atau mempunyai anak. Kemudian peserta membawa identitas dan formulir yang telah disediakan oleh petugas, diisi formulirnya. Kemudian pemeriksaan IVA juga bisa kami integrasikan sekalian dengan program PTM seperti pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan gula darah, atau pemeriksaan lain yang tersedia pada program PTM. Kemudian bila ada keluhan atau hasil IVA positif akan lanjut dikonsulkan ke dokter untuk mendapat terapi atau rujukan lebih lanjut. Demikian saja dari saya pemaparannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Ririn selaku pemegang acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidan Rini atas materi yang telah diberikan. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pemeriksaan IVA, terus apa sih metode IVA itu tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Rini. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat atau pada sesi diskusi. Kita membuka sesi diskusi setelah ini karena kita sudah membahas dari narasumber pertama cara mencegah dan mengenali apa sih kanker serviks itu, kemudian faktor resikonya apa, kemudian jika sudah kena kanker serviks apa yang harus kita lakukan itu udah dibahas pada narasumber pertama. Kemudian di narasumber kedua juga dijelaskan metode screening dari kanker serviks untuk mendeteksi dirinya dengan IVA test yang juga sudah kita laksanakan di Puskesmas Karangjoang.
nanti kita ini ada pemeriksaan. Nanti kita ada pemeriksaan IVA tes setiap hari Sabtu. Jadi jika ada yang berminat untuk, dan sebenarnya bukan berminat ya, ini bagus untuk dilakukan untuk mencegah kanker serviks. Setiap hari Sabtu kita buka untuk pelayanan IVA tes. Seperti itu. Mungkin bisa Bapak Ibu peserta webinar bisa memberikan informasi atau menyebarkan informasi ini terkait kanker serviks, kemudian pelayanan IVA tes di Karangjoang, boleh. Ada yang ingin bertanya? Mungkin boleh di kolom chat, atau bisa bertanya langsung, bisa raise hand pada emoji raise hand. Silakan. Baik, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin saya yang membuka pertanyaannya? Mungkin saya ingin bertanya kepada Bidan Rini, kapan bisa dimulai jika kita ingin mendaftar program IVA tes di Puskesmas Karangjoang, itu kapan sudah bisa kita mulai atau kita lakukan? Ya, silakan Bidan Rini. Iya, Mbak Ririn. Untuk jadwal, kita buka di hari Sabtu. Kalau misalnya mau IVA, tes IVA bisa langsung datang ke KIA. Nanti kita kasih formulir, untuk isi formulir dulu, kemudian pemeriksaan dulu, tensi, kemudian periksa darah seperti GDS, kolesterol atau asam urat, atau yang sudah disediakan sama ini ya, sama petugas PTM. Berarti minggu ini sudah bisa kita daftar? Bisa. Oke. Dari kolom chat Aman-aman. ada pertanyaan, berapa biayanya untuk pemeriksaan IVA tes? Untuk biaya sementara ini untuk BPJS gratis ya. Kemudian kalau saya nggak ini juga ya harganya, ada biaya tindakan sih biasanya. Pendaftaran di puskesmas sama biaya tindakan. Sekitar 30.000 kalau nggak salah. Baik, sekitar 30.000. Kalau menggunakan BPJS gratis ya. biayanya. Atau enggak kalau misalnya nanti mungkin seperti yang bulan September kemarin, kita kan bekerja sama dengan apa itu namanya, Yayasan Kanker Indonesia dan Prodia. Nah, di situ malah lebih lengkap. Jadi kalau misalnya ada program itu di puskesmas, misalnya kita share tentang ada pemeriksaan IVA, pap smear gratis. Nah, itu sebenarnya kesempatan karena sekalian IVA, sekalian pap smear juga. Pap smear itu lumayan harganya kalau kita melakukan sendiri. Mungkin ya berdoa saja semoga YKI menghubungi kita lagi untuk mengadakan kegiatan itu dalam waktu dekat ini. Dan gratis kalau YKI. Ya, oke, baik. Tadi sebagai tambahan informasi, mungkin kita juga memang sudah melaksanakan kegiatan IVA tes, pap smear, sadanis itu di Puskesmas Karangjoang. Jadi kita bekerja sama dengan BPJS dan Yayasan Kanker Indonesia, dan itu gratis, dan dari Prodia dan itu gratis. Jadi tapi itu kita belum tahu lagi kapan adanya informasinya. Mungkin ada warga yang ingin bertanya kapan lagi nih ada pemeriksaan pap smear dan yang sadanis. Itu nanti follow Instagram kita di @pkm Karangjoang. Nah, kita banyak share informasi mengenai
kegiatan kita dan informasi apapun itu terkait Puskesmas Karangjoang maupun pelayanan dan programnya itu kita pasti share di Instagram. Jadi Bapak Ibu peserta webinar bisa follow Instagram kita. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk IFA-tes ini. Jadi ini memang tujuan dari webinar ini tuh kita sekalian untuk mengenalkan program IFA-tes yang akan kita mulai laksanakan, bisa dimulai mulai minggu ini gitu. Di hari Sabtu kita sudah buka pelayanannya dan itu gratis bagi peserta JKN BPJS dan peserta umum ada biaya pendaftarannya mungkin sekitar 30.000. Jadi murah banget dan ini murah banget kita bisa mengetahui cara mencegah kanker serviks sedari dini. Tadinya juga sudah dijelaskan dari Dr. Lin karena banyak menyerang kepada wanita yang menderita dari kanker serviks ini. Ada lagi yang ingin bertanya kita masih ada sedikit waktu. Mungkin ada yang bertanya di kolom chat lagi atau ada yang ingin bertanya langsung, boleh langsung raise hand. Mungkin ada yang ingin masih didiskusikan. Kita tunggu. Baik Bapak Ibu peserta webinar, jika memang tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin nanti bisa bertanya nanti jika tidak ada yang didiskusikan di webinar ini, nanti bisa bertanya lebih lanjut di Puskesmas Karangjoang. Nanti boleh menghubungi Dr. Lin atau Bidan Rini yang akan siap menjawab pertanyaan seputar kanker serviks dan IFA-tes. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar kita dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu peserta webinar untuk membuka kameranya karena kita akan sebentar lagi akan mengambil foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya, kita foto bersama ya. Kita ambil momen kita gitu. Karena ini jarang kita melakukan webinar kesehatan ini. Jadi ini spesial sekali webinarnya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang akan nanti diselenggarakan tanggal 12 November 2023. Jadi ini adalah salah satu rangkaian kita untuk menyemarakan Hari Kesehatan Nasional ke-59. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Ini masih sedikit ya yang membuka kamera. Silakan dibuka kameranya. Ya, oke baik. Silakan kita akan segera foto bersama. Dibuka kameranya. Kita ambil foto bersama. Kita ambil sesi pertama dulu ya. Oke, lihat ke kamera. Lihat kamera, kameranya dibuka, jangan lupa tersenyum. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Berikan senyumannya yang terbaik. Oke. Baik, sekali lagi ya. Kita foto. Oke, dibuka kameranya kembali. Baik, dibuka kameranya kembali semuanya. Kita foto bersama-sama. Baik, sekali lagi ya. Berikan senyumannya yang terbaik. Saya hitung. 1, 2, 3.
Ya, baik. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu para peserta webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika memang nanti ada yang perlu diskusikan lagi, nanti bisa bertanya lebih lanjut langsung ke Puskesmas Karangjoang. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan atas kesediaan waktunya untuk mengikuti webinar Hari Kesehatan Nasional ke-59 dengan judul The Silent Killer, Cegah dan Kenali Kanker Serviks Sedari Dini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan dapat mengambil ilmu yang bermanfaat pada hari ini, karena banyak sekali ilmu yang tadi sudah kita dapatkan dari para narasumber kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bagus waktu dia kameranya Ibu bagus. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi kamera ini. wabarakatuh. Ini yang kata Mas dia pakai Pantas. kameranya itu. Aku jauh kali. Jadi virus ya? Kok jadi virus sih? Enggak muncul. Mas Doni, Mas Diul buka langsung. Izin live ya. Tunggu barang panitia. Insya Allah panas. WA-nya Bu ini nggak kebuka kan? Buka. Record ya? Hah? Iya kan? Iya. Mbak Vivi. Bangun-bangun sekalian sudah selesai. Hah? Bangun lagi. Lagi di Apa sih?